seneng juga toh Mas. Kontes perdana dapat juara kedua, semangat akhirnya sampai mengikuti kejuaraan kontes di mana-mana itu. Seperti itulah sepak terjang saya dari awal dunia perkontesan sapi. Master ini betul-betul sukses. Saya senang, alhamdulillah. Saya senang sekali. Dengan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Tifanisme TV, Sobat Ternak. Kali ini kesempatan cukup langka sekali. Ini Tifanisme TV bisa menghadirkan dua master kontes sapi. Ini salah satu master kontes dari Kabupaten Klaten. Ini Pak Guntur dari Padepokan Kulon SGM, dan juga ini Pak Cakra, master kontes sapi merah dari Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Oke, kita ngobrol-ngobrol, sharing-sharing sama Pak Cakra dan juga Pak Guntur ya guys ya. Oke, selamat sore Pak Guntur dan Pak Cakra. Selamat sore. Ini kesempatan cukup langka sekali ini Pak. Ini cukup jarang juga. Ini saya bisa mempersatukan dua master kontes sapi, Pak Guntur dari Kulon SGM dan juga ini Pak Cakra ini. Pastinya ini teman-teman ini pada penasaran. Ini kok Pak Cakra dan Pak Guntur ini ternyata teman lama. Ini kalau boleh tahu Pak, ini awal mula Pak Guntur dan Pak Cakra ketemu ini di mana? Prosesnya gimana ini Pak? Mungkin bisa diceritakan Pak Guntur atau dari Pak Narwan dulu? Ini Mas, saya kan awal mula kenal sama Pak Narwan, yang disapa akrab dengan Pak Cakra. Itu kan karena sapinya dulu waktu itu namanya Cakra. Iya. Nah, itu saya ketemu kontes di tahun 2014, tepatnya di Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten. Waktu itu di kandang Widodo Makmur, tempat Bupati Klaten. Itu awal mula saya ketemu dengan beliau Pak Narwan. Sampai sekarang itu saya sudah 8 tahun baru ketemu lagi. Cukup lama Mas prosesnya Mas, 8 tahun. Ya, kebetulan kesempatan ini Cakra sowan ke Brewmaster. Nah, enggak seperti itu. Melihat sapi-sapinya ternyata memang luar biasa, sangat cocok untuk memang selayaknya Pak Guntur ini masternya sapi Jawa Tengah. Amin. Jadi saya aturkan selamat untuk Pak Guntur, sukses selalu, dan untuk selanjutnya kami sejak dulu sampai sekarang memang, dan selanjutnya lah tetap kita berakraban, tidak ada. Biar yang kompetisi sapinya. Iya. Sapi kompetisi tapi orangnya jangan Iya, lah Pak. betul, okay. Setiap di arena itu memang yang berlomba, yang kompetisi itu memang sapinya. Untuk pemilik sapi memang selalu bersahabat. Iyalah. Mungkin demikian. Oke, ini alhamdulillah sekali ini Pak. Ini kita hari ini yang tadi siang itu panasnya minta ampun. Ini sekarang alhamdulillah ini hujan Pak. Atau ini ada kaitannya nggih. Dua master kontes ini ketemu di Padepokan Kulon SGM ini Pak. Ini alhamdulillah sekali ini Pak. Alhamdulillah Mas bisa ketemu selama 8 tahun lah. Hingga ini langsung hujan teman-teman. Hujan ini
suasananya sangat Suatu pertanda. ya enjoy sekali, enak sekali, jadi adem ini Pak. Ini jadi kalau kontes kan persaingannya sapinya, tapi kalau sesama peternaknya ya intinya seduluran ya Pak ya. Seduluran lah ya. Oh. Yang kontes biar sapi, yang kompetisi yang sapinya aja, yang pemiliknya jangan kompetisi lah. Betul, tetap seduluran diutamakan ya Pak ya. Oke, mungkin teman-teman banyak yang penasaran itu kontes yang paling mengesankan buat Pak Guntur sama Pak Cakra itu di mana nggih? Kontes di mana Pak? Paling mengesankan gitu Pak. Saya paling berkesan sama Pak Narwan itu jadi musuh di tahun 2014 sama 2016 di Klaten sama di mana? Soropadan Temanggung. Soropadan Temanggung. Ya, waktu itu beliau masih aktif terus menghilang dari peredaran, nggak tahu kemana lah, sekarang bisa ketemu lagi gitu. Diralat ya, jangan ada kata musuh ya. Maksudnya musuh kontes dulu. Bertemu di kontes itu sejak dari 2014 sampai 18 terakhir di Boyolali. Itu menurut saya memang selalu berkesan. Selalu berkesan, tapi yang paling mengesankan itu untuk saya Pak, itu di tahun 2014 itu betul-betul saya mengikuti itu tidak ada istilahnya ambisi, tidak ada, terus pesaing juga nggak tahu. Sama itu juga. Tujuan ikut saya cuma rasa senang dan tidak mengharap kok saya nanti sapinya dapat juara. Itu pun saya juga baru berangkat kontes perdana. Oh gitu. Sebelum-sebelumnya saya nggak tahu Mas. Itu karena ada dari Subdinas Sisi Perwakilan PPL Prambanan itu nemu saya, itu sama kontes, akhirnya saya berangkat. Itu saya itu saya perdana kontes. Alhamdulillah dapat juara 2. Perdana ikut kontes langsung dapat juara 2. Juara 2. Ya. Nah itu ada yang lebih mengesankan lagi, itu penyelenggaraannya itu begitu manis ya menurut saya. Itu sejak dari disurvei di Kandes, seleksi lewat administrasi, kirim foto dari peserta, kirim foto keterangan pendukung, kemudian disuruh diseleksi yang lolos seleksi disurvei ke kandang. Setelah lolos survei di kandang, tanggal sekian dipanggil untuk datang ke lokasi. 2 minggu sebelum hari H sudah ada pemberitahuan untuk keberangkatannya sapi. Dan itu ditambah lagi dari pihak panitia itu begitu memberikan semangat kepada para peternak. Per ekor itu ada biayanya sendiri. Ada, jadi biaya transport untuk per ekor transport itu ada dibiayai. Jadi akomodasi betul-betul peternak itu tidak ada biaya sama sekali. Daftar juga gratis, berangkat pulang sudah dibiayai, di lokasi juga sudah difasilitasi yang cukup, dan proses seleksi atau proses kejuaraannya begitu fair, terbuka. Kemudian pada waktu itu yang hadir beliau Bapak Gubernur, Bapak Gubernur masih beliau Pak Bibit Waluyo. Ya, Bibit Waluyo. Bapak Gubernur nggih. Waktu itu sapi-sapi yang masuk nominasi itu benar-benar dikonteskan. Fashion show lah. Jadi Fashion show. dikonteskan. Kayak luar negeri itu ya Pak ya. Fashion show. Dan saya kaget waktu itu kok disuruh keliling lah, disuruh Jalan di depan panggung. Jalan di depan panggung bawa sapinya. Panggungnya itu berkarpet. Wis. Sapi saya naik karpet. Gitu. Saya kaget. Itu mengesankan. Dan waktu itu langsung begitu hadiah atau penghargaan itu langsung diberikan. Jadi di depan panggung itu langsung diberikan. Itu tidak ada penundaan waktu sekian hari baru diambil, itu tidak. Memang menurut saya itu paling sip kontes yang saya alami.
Itu kalau saya untuk sejak adanya kontes itu Mas, jadi saya terpacu untuk mengikuti kontes-kontes lah. Akhirnya juga seperti ini kan, saya senang juga toh Mas, kontes perdana dapat juara kedua, terus semangat, terus akhirnya sampai mengikuti kejuaraan kontes di mana-mana. Itu seperti itulah sepak terjang saya dari awal dunia perkontesan sapi. Ini Pak Master Guru Pak Guntur ini betul-betul sukses. Saya senang sekali. Alhamdulillah. Saya senang sekali bisa melihat kesuksesan Pak Guntur. Sukses selalu Pak Guntur. Amin. Oh ya, ini masih bersama Tifanisme TV dan juga ini dua master kontes, Pak Guntur dari Padepokan Ikulan SGM dan juga Pak Cakra dari Karanganyar, Jawa Tengah. Ini oh ya, mungkin teman-teman kan banyak ingin bertanya Pak, itu agenda ke depan ini yang paling dekat ini, kalau Pak Guntur atau Pak Cakra ini nanti mau ikut kontes sapi di mana Bapak? Sebetulnya agendanya ini sudah dekat Mas, jadwalnya sudah ada. Karena ini apa ya, karena lagi kena musibah COVID-19. Iya. Ini sebetulnya jadwal ini sudah Sleman sudah ada, terus ke Kebumen ada, ini APBSI juga ada, sama Bupati Kap juga ada. Karena kena musibah, negara kena musibah COVID ini, jadinya semua mundur semua Mas. Saya sendiri juga belum tahu mau kontes kemana. Yang penting saya siapkan sapi gitu aja. Oh iya, menyinggung mohon maaf ini teman-teman, ini kan baru ada pandemi corona ya Bapak ya, COVID-19. Ini pesan buat teman-teman dari Tifanisme TV dan juga Pak Cakra, Pak Guntur ini usahakan tiap hari itu social distancing ya Pak ya. Jadi jaga jarak, kalau mau bepergian kemana saja ke tempat keramaian itu kalau bisa jaga jarak, terus usahakan sering-sering cuci tangan dan juga bawa masker ya Bapak ya. Ini semoga ini pandemi corona COVID-19 ini segera berlalu ya Bapak ya. Ini semoga nanti dunia persapian, perkontesan segera bergeliat lagi Pak. Dan juga perekonomian juga ikut tumbuh lagi gitu nggak Pak ya. Oh ya, tadi mungkin kalau saran-saran ya dari Pak Guntur atau Pak Cakra itu, kalau untuk perkontesan itu sebaiknya itu gimana Pak? Kontes yang intinya yang biar semua bisa menikmati kontes itu, kontes yang kayak apa sebenarnya yang Bapak impikan berdua itu? Kontesnya yang kayak apa sebenarnya Pak? Nah kalau saya kontes itu kan tergantung penyelenggara. Iya. Penyelenggaranya ini maksudnya mintanya seperti apa, ya saya ngikuti peraturan aja Mas. Gitu. Gitu. Kalau Pak Cakra? Menurut saya kontes agar diikuti atau digemari para peternak itu berharap lah, ini harapan itu dari wilayah terendah atau terkecil, misal dari per kabupaten, kemudian masing-masing kabupaten maksud saya itu mengadakan dulu kontes khusus lingkup kabupaten, kemudian sesama seprovinsi itu diadakan lagi setelah tingkat provinsi diadakan kontes, setelah per kabupaten itu ada kontes, sudah terdeteksi atau sudah muncul calon-calon kontes tingkat provinsi dari masing-masing kabupaten. Oh gitu, dari lingkup yang kecil dulu ya Pak ya, dari mungkin kabupaten baru nanti tingkat provinsi gitu ya intinya ya Pak ya. Seterusnya sampai gitu. Ke jenjang atas itu, jadi peserta kontes itu benar-benar sudah terseleksi dari bawah, dan tingkat terendah itu pasti semua peternak atau lebih bisa mengcover banyak sapi-sapi kualitas di tingkat yang paling rendah sampai ke jenjang yang paling tinggi.
itu menurut harapan saya lebih menginspirasi, lebih berkualitas menurut saya. Mungkin Pak Guntur. Oke, ini kita tanya-tanya yang selanjutnya ini tentang kok ini Pak Guntur ini bisa dulu kok ngikutin kontes sapi ini sukanya kok PO itu Pak. Mungkin teman-teman kan banyak yang penasaran kok milihnya yang PO itu gimana? Kalau ini saya di jalurnya PO, Ya. itu kebetulan kan saya berawal start dari sapi PO Mas. Nah, kebetulan dari almarhum bapak saya itu juga sapi PO. Nah, akhirnya saya berlanjut ke saya sampai ini saya mulai belajar lagi sapi merah. Gitu. Biar lengkap lah Mas gitu. Oh, jadi teman-teman ini bapaknya Mas Guntur ini, Pak Guntur ini ternyata juga dulu senangnya sapi PO ya Pak ya? PO ya. Jadi ini melanjutkan kesenangan bapaknya ini pelihara sapi PO yang intinya buat kontes-kontes gitu ya Pak ya? Kalau Pak Cakra kok dulu awal mula bisa senengnya sapi merah Pak? Itu gimana Pak? Non PO Ya non PO intinya. Jadi intinya ini saya menyatukan dua master kontes ini PO putih dan limosin merah. Jadi ini merah putih Pak. Gimana kok bisa seneng yang merah Pak Narwan, Pak Cakra? Guyonannya ya biar lengkap, ada merah dan Oh ya, biar damai selalu. merah putih Indonesia jaya selalu. Siap. susah dinyatakan. Kalau sudah kata hati itu sudah dinyatakan. Sudah cerita kan. Untuk dikalimatkan sulitnya lagi. Oh iya, mungkin kan banyak temen juga ini yang bertanya-tanya ya Pak, kok bisa seneng kontes itu gimana? Kan kontes itu butuh biaya nggak sedikit intinya Pak. Kalau orang biasa apa mampu Pak? Itu kok Pak Cakra sama Pak Guntur ini senengnya kontes-kontes ini gimana ini? Ya, gimana Mas? Namanya sudah hobi. Namanya sudah hobi. Apa boleh buat kan, hobi itu mengalahkan segalanya lah. Betul. Orang Jawa bilang itu orang seneng larang regane. Betul. Itulah pepatah kata. Orang senang itu mahal harganya intinya gitu. Jadi iya, luar biasa sekali Pak Guntur sama Pak Cakra ini. Menurut saya pelihara sapi itu kan bukan majikan dan pembantu, gitu. Kalau menurut saya terbalik itu. Saya itu istilahkan sapi itu dulu saya jadikan majikannya atau rajanya. Oh, Saya prajurit ya, pembantu. Kita jadi pembantu sapi lah. Jadi selama dirawat itu kita layani semaksimal mungkin. semaksimal, sebaik mungkin, sepenuh hati ya Pak ya. Jadi mungkin pendek kata jadikan sapi itu raja. Nah, setelah nanti pada waktunya mungkin dengan harapan besar sapi itu nanti akan menjadikan kita raja kaya Ya, atau mendapatkan hasil. betul. Insya Allah kalau pelihara sapi sepenuh hati itu sapi juga ngerti ya Pak ya. Pasti ada imbal baliknya dari sapi gitu. Namanya juga punya nyawa loh Mas. J. Kita awal pelihara sapi itu saya berpedoman kan seperti ini. Sapi itu saya anggap memang majikan. Sampai yang kalau saya itu yang ngefan sekali sama sapi Brakasena itu loh bro. J. Itu kan sampai saya jadikan ikon sih, ikon. Seolah-olah dia mengatakan pada saya, jadikan aku raja, maka jadilah aku Raja kayamu. menjadikan raja kaya. J. Itu harapan doa. Oh ya, mungkin teman-teman belum, mungkin bisa di Pak Cakra, itu sapi-sapi jenengan yang itu melegenda itu nama-namanya siapa saja Pak? Ada yang pertama ada itu Pak, siapa Pak? Ya pertama ada Cakra. Cakra, Ada
Arjuna, Seno, ada Nakula juga. oh weh, Nakula, yang mengesankan yang ada Bratasena. ada Bratasena. Yang lain nggak sempat ngikut. Ya. Ya. Kalau kalau Pak Guntur yang paling mesankan kan sudah banyak pelihara sapi, Pak. Itu kan ada nama-namanya. Itu yang sapi-sapi yang unggulan itu milik Pak Guntur itu namanya apa saja gitu, Pak? itu yang Paling dulu dari dulu. yang dulu awal kontes itu saya punya 2 ekor. Itu Bagus sama Betos. Bagus sama Betos. Betos. Ya. Betos ya. Nah, itu sapi PO juga. Terus ada lagi regenerasi berikutnya itu di kelas balap gerobak. Oh, Pak Guntur ini juga balap gerobak. Ya, balap gerobak itu ada regenerasinya. Itu ada cekeh sama kingkong. Cekeh sama kingkong. Nah, itu untuk spesial balap gerobak. Balap itu. gerobak. Ya. Enggak juga ya. Kalau balap gerobak itu sudah pernah di mana saja, Pak? Atau itu ada kontesnya atau gimana, Pak? Balap gerobak itu, Pak? Balap gerobak itu kebetulan itu barengan sama festival gerobak sapi, Mas. Itu diadakan setahun sekali. Diadakan setahun sekali. Ada festival gerobak sapi itu lomba karnaval, lomba custom gerobak, lomba balap gerobak, sama lomba apa itu melukis sapi juga ada. Oh gitu. Lengkap lah itu. Oke, ini mungkin pertanyaan yang terakhir. Ini kesan dan pesan-pesan buat peternak pemula ataupun Hobi kontes. ya penghobi kontes pemula ya, Pak ya. Ini pesan dan kesannya ini apa saja ini dari Pak Guntur, Pak? Ya. Untuk pesan dan kesan pesannya gini, Mas. Nah, mari kita junjung dunia persapian. Nah, itulah kita, kalau saya memang basicnya sapi PO, ya kita pelihara lah sapi PO yang maksudnya sapi yang berkualitas untuk bobot, bibit, bebet. Itulah artinya orang Jawa seperti itu. Jadi sapinya itu memang sapi berkualitas. Ya kita bolehlah pelihara sapi. Nanti kan kita harus punya inspirasi, kita harus pengen maju. Harusnya kan berawal dari itu, ibarat orang bayi lahir berangkang, berdiri, jalan, lari. Nah itu harapan seperti itulah di dunia persapian lah, tambah maju gitu. Iya. Persapian. Kalau untuk sapi basicnya sapi merah ya monggo, ini sama masteran sapi merah. Iya. Kalau Pak Cakra? Menurut saya kesan saya itu kontes di era sekarang itu semakin semarak, semakin sering diadakan kontes. Jadi semakin memberi semangat pada para peternak untuk selalu mencetak bakalan-bakalan yang berkualitas. Jadi calon-calon jago kontes. Ya, calon jago kontes. Untuk Kemunculan. pesan, nggih, untuk pesan itu saya lebih ke para peternak itu agar jangan melupakan untuk breeding. Betul. Jadi semua memburu pejantan atau calon bakalan kontes. Padahal bakalan kontes yang dicari itu tanpa didukung oleh para peternak breeding untuk meranak nih, itu akan sulit ditemukan. Maka lebih suka kalau ada yang semakin bersemangat untuk beternak breeding. Jadi semakin banyak yang beternak breeding, semakin banyak bakalan-bakalan berkualitas. Jadi ujungnya nanti kan perkontesan ya semakin maksimal gitu. Semakin banyak yang sapi berkualitas, akhirnya persaingan begitu ketat. Nah itu semakin maju, menurut saya seperti itu.
Bukan. Oke, teman-teman, kita sudah sharing-sharing dan berbagi ilmu dari para master kontes ini, Pak Guntur sama Pak Cakra ini. Semoga video ini kali ini bermanfaat buat teman-teman semua, penghobi sapi, kontes sapi. Semoga nanti ilmu-ilmunya bisa terserap. Ini semoga bermanfaat buat Pak Guntur dan juga Pak Cakra. Semoga tetap seduluran. Semoga tetap langgeng sedulurannya, tetap sukses selalu. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa klik like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalam.